Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Zensan. Kali ini gue mau membahas lanjutan cerita sebelumnya yang terjadi di Mushoku Tensei. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, disarankan untuk nonton dulu. Kalau sudah, mari kita lanjut. Peringatan, saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa konten ini mengandung spoiler. Dan bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, silahkan close video ini. Dan bagi kalian yang tidak masalah, mantap, terima kasih. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. 起きて働いて食って働いて食って寝て起きて働いて食って働いて食って寝て起きて働いて食って働いて食って寝て起きて働いて食って働いて食って寝て Gisu menanyakan apa yang harus mereka lakukan dengan kebakaran yang ada di hutan ini. Rudeus pun langsung menggunakan sihir hujan untuk memadamkan kebakaran di hutan agung hingga habis. Saat mereka ingin keluar dari hutan tersebut, Rudeus melihat lelaki di ras hewan yang sebelumnya menangkapnya, yang sedang bertarung dengan seseorang, dan ternyata itu adalah pemimpin para bandit yang telah memberikannya tugas. Setelah itu, Rudeus langsung membantu pria ras hewan tersebut untuk melawan ketua bandit itu. Alasan mengapa Rudeus melawan pria ini adalah karena si bandit ini ingin menculik para ras hewan untuk diperdagangkan sekali lagi. Itulah mengapa Rudeus kesal dengan perbuatan pria ini. Oke, lanjut. Di sini kita tahu tujuan ketua bandit ini sebenarnya mengapa dia mau menolong kelompok Rudeus untuk menyeberang. Yaitu dia sengaja menyuruh kelompok Dead End atau kelompok Rudeus untuk membebaskan ras hewan dan membuat ras hewan datang padanya dan menculiknya. Dan saat fokus ras hewan sedang lemah, maka kelompok bandit ini dapat dengan mudah menyerang desa ras hewan yang berada di hutan suci tersebut. Mendengar itu membuat Rudeus sangat marah. Kemudian ketua bandit ini justru membujuk Rudeus untuk bergabung dengan mereka dengan diiming-imingi uang dan wanita. Dan dengan tanpa basa-basi, Rudeus menolaknya dengan sihir api yang mengarah kepadanya. Dan pertarungan pun dimulai. Namun, di pertarungan tersebut Rudeus tidak bisa berbuat banyak dan malah dihajar oleh pria ini karena dia adalah seorang ahli pedang yang cukup handal. Dan saat hampir tertebas, Gisu tiba-tiba muncul dari belakang pria tersebut dan memukul kepalanya dengan batu hingga pingsan. Kepala Rudeus juga terluka parah dan dia pun ikutan pingsan. Saat terbangun, dia melihat sosok wanita yang sangat familiar dan sedang mengelus kepalanya. Dan saat sudah sadar, dia baru sadar bahwa itu adalah Eris. Mereka pun berbincang-bincang mengenai beberapa hal, seperti tempat mereka berada sekarang, mengapa Eris memakai Rudeus, dan lain-lain. Tiba-tiba saja Eris menangis dan mengatakan bahwa dia sangat mencemaskan keadaannya Rudeus, karena dia tidak mengetahui kabarnya selama beberapa hari, dan saat menemukan Rudeus dalam kondisi penuh luka dan pingsan, dia takut jika Rudeus tidak akan selamat. Rudeus pun tiba-tiba merasakan benih-benih cinta saat melihat wajah Eris yang sedang menangis. Dia pun memegang tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mati karena dia akan selalu menjaganya apapun yang terjadi. Dan berjanji akan memberitahunya kemanapun ia akan pergi. Eris pun jadi tersipu malu karena dia mengatakan hal tersebut. Lalu ia sengaja mengalihkan topik dengan membicarakan seputar ras hewan. Setelah itu kita dialihkan kembali ke kerajaan Asura, tepatnya di ruang istana tempat raja berada. Ternyata di sana ada kakek Eris yang sedang diadili atas fenomena mana calamity yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dan akhirnya kakek Eris menjawab akan bertanggung jawab dengan nyawanya, karena selain memang keputusan dari Saurus pribadi dan juga hasutan dari menteri bejat yang baru bernama Darius. Dan akhirnya diputuskan bahwa pemimpin daerah Vitoa akan diganti dari Sauros Boreas Greirat menjadi adiknya kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Sesaat sebelum dipenggal, Darius sedikit berbicara dengan Saurus mengenai rencana ke depan dengan muka liciknya. Dan sesaat sebelum dipenggal, dia pun berbicara, "Kau sampah, dan wafatlah kakek Eris Boreas Greirat untuk selama-lamanya." Anjir, beneran pas gue baca ini pertama kali gue liat karakter ini udah wah gila, kesel banget sih. Memang nih orang nih wajib dimusnahkan secepatnya, tapi kita lihat aja, bakal seru sih kalau ada orang kayak gini. Oke, lanjut. Baik, itu tadi pembahasan cerita Mushoku Tensei. Sekian dari gua. Kalau lu suka pembahasan ini, cukup tekan tanda like dan juga subscribe jika mau. Dan juga jangan lupa menekan lonceng notifikasi agar setiap gua ada update video kalian gak ketinggalan, oke? Sekian pembahasan gua kali ini. Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye.